Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di Jumat Semangat, Rina menemani waktu santai maupun waktu aktivitas Anda dengan program Dialog hari ini. Baiklah, di program kali kami menghadirkan narasumber yang akan menyampaikan sesuatu gitu ya kepada kita, informasi nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya kami mengajak Anda nanti ikut serta berpartisipasi di live streaming kami untuk bertanya ataupun menanggapi gitu ya seputar dialog kami pada kesempatan kali ini. Boleh di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong, bisa Anda tulis komentar, pertanyaan, tanggapan seputar dialog kami pada kesempatan pagi hari ini gitu. Dan nanti kami juga akan membuka line telepon buat Anda yang ingin bertanya di 081348782112. Oke, para pendengar dan juga para pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, kali ini kami sangat terhormat sekali dihadiri salah satu narasumber dari jajaran Forkopimda Kabupaten Tabalong yang hari ini akan memberikan kita informasi gitu ya seputar penerimaan calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Telah hadir di studio kami pada hari ini yaitu Letkol Infantri Budi Sanjaya Gali. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman, guys. Selamat datang, Pak. Oke, mohon maaf ini Pak ya, misal studionya agak sederhana nih Pak. Iya Mbak. Kami masih numpang Pak. Semoga nanti berkenan di studio di gedung baru kami nanti Pak. Oh iya Mbak. Oke, baiklah, siap. Baik Pak. Seperti yang Rina sampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita akan membahas terkait penerimaan catak gitu ya calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu Pak calon Tamtama ini Pak? Calon Tamtama ini, jadi kalau di TNI itu ada tiga strata gitu ya, dari Tamtama, Bintara, Perwira. Nah setiap strata ini ada pendaftarannya masing-masing gitu. Nah, kebetulan yang saat sekarang ini pendaftaran calon Tamtama yang dibuka. Jadi satu tahun itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama di awal tahun, nanti pendidikan di kira-kira triwulan kedua itu. Setelah itu ditutup, pembukaan lagi di semester kedua itu pembukaan, nanti dididik sampai akhir tahun. Nah kebetulan saat sekarang ini lagi pendaftaran nih Mbak. Mulai kemarin tanggal 23 Desember nanti ditutup sampai tanggal 29 Januari. Jadi udah mepet banget nih waktunya. Mepet banget, sudah sebulan gitu ya dibuka. Ya, memang ininya sebulan aja Mbak. Jadi apa istilahnya, waktu pendaftaran itu dikasih jangka waktu itu pendek. Jadi dituntut para calon ini aktif ngikuti kan, karena kita sudah ada di online-nya juga ada di tni.id.mil itu langsung bisa update kapan pendaftaran. Misalkan ada yang mau daftar Bintara, daftar Tamtama, daftar Perwira, Akmil gitu, itu sudah ada, bisa ngakses kapan. Jadi ngelihat udah bisa mempersiapkan diri lah gitu Mbak. Gitu ya, terkait persyaratan dan lain-lain gitu ya. Dan kalau boleh tahu apa sih tujuan dari penerimaan ini nih di tahun 2025 ataupun yang lalu-lalu gitu, apa sih Dan? Ya kalau tujuan penerimaan itu kan kita untuk ini apa istilahnya peremajaan. Jadi kan pasti ada dari personel TNI itu ada yang pensiun, mungkin ada yang purna tugas, yang apa istilahnya mungkin alih profesi seperti itu di tengah jalan, kan itu diperbolehkan juga sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah untuk itu makanya perlu calon-calon baru terus setiap tahun itu rekrut pasti. Dan itu sudah dikaji, akhirnya Tamtama 2 kali gelombang, Bintara 1 gelombang, kemudian akademi itu 1 gelombang, terus ada Perwira yang jalur ini apa yang sarjana itu 1 kali gelombang. Jadi pasti ada penerimaan baru setiap tahun Mbak, karena ada pensiun, mungkin ada yang ini apa meninggal dunia dan lain sebagainya gitu Mbak. Jadi peremajaan Pak ya. Tujuan dari penerimaan ini tentu harus ada diremajakan Pak ya. Karena kan tentara sendiri pas manusia juga Pak ya. Karena kan
kita harus punya spesialisasi khusus, akhirnya kan harus merekrut rekrut terus gitu Mbak. Oke. Pak, dari periode pembukaan kemarin penerimaan dari 23 Desember Pak ya sampai sekarang, kira-kira antusiasme nih Pak dari masyarakat sendiri gimana nih? Antusias sudah bagus sih Mbak, cuman kan yang belum, jadi kita mengingatkan mungkin bagi adik-adik generasi muda nih yang berminat bergabung dengan TNI AD gitu. Betul. Nah itu untuk segera mendaftar di waktu yang ada, karena sistemnya sekarang itu begitu kita daftar online nanti ada verifikasi Mbak. Jadi nggak bareng-bareng gitu. Jadi verifikasinya itu begitu saya daftar mungkin hari ini, besok ada jadwal verifikasi, nah itu saya harus datang. Nanti yang belakangan juga gitu, tidak dalam hal yang sama. Gitu. Nah nanti dia hanya untuk mengikuti tes berikutnya gitu. Oke. Oke, Pak mungkin bisa disampaikan juga persyaratan-persyaratan nih Pak. Siapa tahu nanti adik-adik mau menyiapkan gitu, apakah ada persyaratan umum, persyaratan khusus gitu yang perlu nih Pak disiapkan? Ya, yang jelas pasti ada persyaratannya. Kalau ini yang terutama untuk daftar ini yang umum aja. Jadi yang pertama harus warga negara Indonesia, laki-laki karena ini. Iya betul sih. Karena ini tamtama Mbak, jadi harus laki-laki gitu. Karena tidak ada, belum ada kita tamtamanya perempuan. Misalnya yang perempuan tuh Bintara Perwira itu. Jadi laki-laki memenuhi syarat umur. Jadi umur nanti sampai batas di bulan April itu umur 22 tahun. Ya, gitu. Terus tidak punya catatan kriminalitas, tidak ini tersangkut dalam masalah hukum, seperti itu Mbak. Dan yang pasti ada izin dari orang tua. Gitu. Harus tertuliskah? Harus tertulis, semuanya tertulis. Jadi sama kayak kita membuat lamaran pekerjaan di perusahaan itu. Jadi kita lamaran, kemudian ada ini surat-surat mungkin persetujuan ini domisili apa segala macam, itu ada semua. Tapi yang jelas sehat jasmani dan rohani. Wah, betul sih ya. Usia sampai 22 tahun laki-laki Indonesia. Yang mendaftar kebanyakan orang Tabalong nggak sih, Pak? Ya, orang Tabalong banyak. Kemarin ada beberapa orang udah daftar. Awalnya berapa orang, kemudian ngasih kawannya. Daftar lagi, dan mereka verifikasinya tidak serentak. Itu Mbak yang membuat misalkan jadi orang tuh kayak terpacu, ini saya ketinggalan nih, padahal belum gitu. Jadi datang udah ditutup, belum, udah masih sampai tanggal 29 masih bisa daftar. Nah, mereka daftar. Tadi Pak ke skip di mana tadi Pak untuk info lebih lanjut nih Pak terkait di Instagram kah atau di website kah? Untuk informasi bisa ke Kodim. Langsung datang. Koramil yang terdekat dari tempat tinggal masing-masing, bisa ini informasi dari pendaftarannya, mungkin syarat-syaratnya itu bisa diakses di situ. Atau ini kalau di Instagram udah banyak juga Mbak orang yang selain itu flyer itu udah banyak yang beredar juga. Baik Pak, secara garis besar nih Pak, apa sih pemeriksaan atau pengujian yang harus dilalui para peserta nih Pak? Adakah tes tertulis itu yang kan harus disiapkan nih, belajar gitu umum? Adakah seperti itu? Ada Mbak. Jadi pertama nih verifikasi ini administrasi. Jadi nanti di situ ada yang bisa langsung digugurkan kalau yang pertama itu dia tinggi badannya nggak cukup gitu. Ada batas. Iya, ada batasnya tinggi badan. Terus habis itu administrasi kayak mungkin surat akte ini nggak lengkap, itu langsung dia bisa gugur tanpa sebelum mengikuti tes berikutnya. Nah, yang kedua setelah ini lulus tes administrasi ini ada tes kesehatan, Mbak. Nah, kesehatan ini yang kadang orang menduga-duga saya sehat nih gitu. Tapi di pemeriksaan. Jadi karena dugaan sendiri ini akhirnya itu yakin saya ini, padahal di situ ada banyak itemnya. Itu yang harus kita jaga tuh di situ. Jadi seluruh item itu berdiri sendiri-sendiri dan semuanya bisa langsung mengukurkan di kesehatan itu. Nah, setelah itu baru nanti tes jasmani. Apa tuh Pak jasmani biasanya? Tes jasmani itu kemampuan fisik, Mbak. Jadi fisik. Kemampuan fisik. Jadi yang dalam baterai pengetesan di situ pertama lari. Kemudian ini ada push up, ada pull up, ada ini yang shuttle run.
gitu. Aturan lari ya laki-laki gitu. biasa Iya, ya. Gitu. Ini laki-laki perempuan sama kalau jas ini. Wow. Gitu. Cuman bedanya kalau laki-laki di pull up, kalau perempuan tuh di ini apa? Oh, ada bedanya ya. Iya. Oke. Cuman di sini nggak ada, di sini laki-laki semua, Mbak. Yes, tamtama laki-laki. Setelah semua. nanti mereka lulus ini tes apa namanya? Jasmani, baru setelah kemampuan fisiknya diuji, Mbak, baru intelijensinya diuji. Jadi harus selain tangkas juga dia harus cerdas, gitu. Jadi intelijensinya nanti tes ini psikologi, memenuhi syarat. Jadi tidak hanya fisik, otak pun harus diuji Betul, juga, Mbak. Pak ya. Iya. Wow. Iya, Mbak. Kebanyakan gagalnya di mana nih, Pak? Biasanya nih, Pak. Biar menjadi catatan nih buat yang mau daftar. Betul, Mbak. Jadi kalau kebanyakan gagal sih rata-rata di semua item itu tadi banyak ini ya, apa istilahnya hampir rata-rata. Tapi yang paling besar itu biasanya diverifikasi. Karena diverifikasi itu yang langsung ini apa ketahuan tinggi badannya, berat badannya gitu. Karena di situ kan syarat paling utama tuh tinggi badan. Awal gitu ya. Awal, iya. Berapa sih, Pak? Boleh disebutkan nggak laki-lakinya tingginya? Kalau setahun ini kayaknya turun jadi 160, Mbak. Oh, oke. Masih banyak lah kalau ini. Daerah-daerah Tabalong standar lah ya, Pak. Tabalong, Betul. Di Tabalong masih banyak. Oh, iya, 160 betul. masih diterima gitu. Oke, Dan itu ideal gitu. ideal, betul. Laki-laki daerah gitu ya. Ya, maksudnya idealnya itu tinggi badan dengan berat badannya itu. Betul ya. Siapa tahu 160 beratnya 100 ya. Nah, itu, Mbak. Tinggi masuk, beratnya nggak masuk. Iya. Kalau beratnya diukur juga? Iya, Mbak, pasti, Mbak. Jadi hitungan ideal itu ada tabelnya. Jadi semua misalkan berat tingginya 160 berarti berat badannya harus sekian, naik turunnya ada range-nya di situ. Oke, sebelum kita break nih dan ada pertanyaan juga nih, apa namanya? Itu tes dari tadi itu ya, apa namanya tertulis dan lain sebagainya, psikolog itu apa nanti di daerah aja atau ada di pusat nih yang seperti itu? Ya, ada kelanjutannya nggak gitu? Iya. Kalau Tamtama ini semuanya selesai di daerah, Mbak. Oke. Jadi nanti timnya yang datang. Timnya datang. Jadi hanya tesnya nanti di daerah selesai, nanti mereka langsung jalani pendidikan di sini juga. Di Banjarbaru. Oke, baiklah. Kita break dulu dan ya izin ya. Buat para pendengar, para pemirsa yang ingin bertanya di kolom komentar bisa ditulis dari sekarang juga, nanti kita bacakan setelah ini. Dan yang mau bertanya lewat telepon juga boleh, nanti kami angkat gitu ya. Tapi hanya seputar ini ya, penerimaan calon Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Ya, baiklah. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di 95,4 Penyiar Publik Lokal Suara Tabalong dan juga TV Tabalong. Dan teman saat beraktivitas 954 Suara